Juara 7 Fase Dira 91,6 Indika FM di Juara 7 versi Dira. Gue bakal memberikan hal-hal yang sia-sia yang dilakukan sama manusia. Dan ini kalau sampai lo lakukan, lo berarti menyia-nyiakan hidup dan juga usia lo teman Indika. Ini dia, langsung aja kita ke paling bontot di nomor 7. Juara di nomor 7. Juara kita di nomor 7 adalah 7 hal yang lo lakukan secara sia-sia itu merelakan menikah besar-besaran tapi bisa berakhir di ujung meja sidang perceraian teman Indika. Berarti pada intinya memang bukan perceraiannya ya, adalah ketika lo berusaha untuk menikah besar-besaran. Karena itu adalah sekali seumur hidup memang. Tapi kan cuma 2 jam aja untuk sebuah hal yang terhitung miliaran, jutaan. Ya kalau jutaan sih wajar ya teman Indika. Tapi kalau udah sampai di luar nalar dan terkesan memaksakan, memang sepertinya kurang baik aja. Dimana kan kalau perayaan pernikahan itu memang sangat beragam banget budayanya di mana-mana. Ada yang senang besar-besaran, ada juga yang lebih memilih kesederhanaan. Yang perlu diingat sesungguhnya adalah kehidupan setelah perayaan pernikahan itu sendiri. Jangan sampai kita malah fokus cuma hanya di resepsi ya teman Indika. Semoga ini bisa menjadi membantu lo lah supaya lo lebih bijak lagi yang akan mau menikah. Karena dimana sekarang tuh banyak banget pasangan masa kini yang rentan terhadap perceraian. Dan memang setiap orang punya jalan dan rintangan yang berbeda. Tapi sebenarnya semua tergantung di usaha dan juga kegigihan untuk melalui semua rintangan itu. Gak semudah kelihatannya kalau kata orang yang udah berpengalaman. Tapi kalau nggak dicoba, maka kita nggak akan pernah tahu bahwa kita tuh bisa duduk berdampingan di depan rumah bersama pasangan kita 30 tahun lagi seperti yang kita lakukan hari ini di pelaminan. Sweet banget ya teman Indika. Juara di nomor 6. Juara di nomor 6 adalah sia-sia kalau lo melakukan hal ini teman Indika. Wow, jadi mungkin ya bisa jadi menurut lo ini adalah sah-sah aja. Tapi kalau menurut orang-orang yang sudah berpengalaman ini adalah hal yang sia-sia. Yaitu lo sering tertawa tapi sebenarnya isi hati merana. Bukan berarti gak boleh ketawa sama sekali ya teman Indika. Kayak hura-hura, seneng-seneng. Emang selalu membuat kita tuh happy. Mungkin itu adalah topeng yang kita gunakan untuk bisa membuktikan atau menunjukkan sesuatu gitu pada orang lain. Tapi jangan lakuin hal ini terlalu sering dan ini bisa mengakibatkan kesia-siaan. Kalau lo tertawa maka lakukanlah dari hati. Gak perlu berpura-pura karena kelemahan. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang manusiawi. Gak ada yang perlu dibuktiin pada orang lain. Fokus aja lo cari kebahagiaan lo sendiri. Bukan kesenangan semata supaya lo bisa tertawa dengan hati yang nantinya bisa ikut gembira teman Indika. Tapi semoga ya teman Indikaku udah pada pintar-pintar ya. Udah bisa mengelola hati dan juga jiwanya. Amin. Juara di nomor 5. Yaitu adalah hal yang mungkin bisa dibilang sia-sia. Dengan memaksakan traveling kemana-mana tapi gak kenal tetangga. Semut di seberang lautan tampak tapi gajah di depan mata tidak tampak. Nah, traveling ini memang sangat menyenangkan. Tapi jangan lupa untuk bersilaturahmi ya dengan orang di sekitar Anda, terutama tetangga. Apalagi kita-kita yang udah berkeluarga nih teman Indika. Karena memang ada banyak banget mitos tentang tetangga yang kayaknya tuh bikin keki banget. Tapi saat rumah atau keluarga lagi dilanda kesusahan, mereka ini justru adalah orang-orang terdekat kita yang senantiasa ada dan bisa membantu kita dengan sangat cepat teman Indika dibandingkan mungkin saudara atau teman kita yang ada di kantor. Jadi bukan berarti lo harus ikrip banget sama tetangga, enggak. Tapi minimal lo kenal dengan tetangga di sekitar lo gitu. Jangan sampai lo udah jauh kemana-mana tapi nggak kenal gitu sama tetangga sebelah rumah ya. Juara di nomor 4. Di nomor 4 juara kita adalah dimana kita sekolah tinggi tapi justru pemikiran sempit. Jangan sampai ya, harusnya semakin kita sekolahnya tinggi, pemikiran kita harus semakin luas. Sebaik-baiknya ilmu adalah ketika bisa bermanfaat dalam hidup ini dan untuk orang lain. Sia-sia banget gak sih kalau punya gelar sarjana tinggi tapi pemikiran kita sempit, gak mau menerima pendapat dari orang lain. Biasanya hanya akan membuat kita tuh sombong dan ngerasa paling benar. Kalau lo berani sekolah tinggi, lo pun juga harus berani membuka mindset dan belajar dari siapapun. Bahkan yang lebih muda sekalipun ya. Karena ilmu itu bisa didapat di mana aja. Saat kita besar,
itu nanti akan juga mempengaruhi pada emosional kita. Tapi kalau misalnya kita ini besar kepala, terus pikirannya sempit, mungkin sebenarnya kita melepas kesempatan loh untuk belajar hal yang sangat berharga dalam kehidupan teman Indika. Jadi it's okay banget kok untuk open minded ya. Tapi kalau faktanya sih sekarang semakin banyak orang yang open minded, malah makin banyak yang pada close minded. Juara di nomor 3. Juara kita di nomor 3 adalah, ini dia yang bikin sia-sia. Banyak kontak list, tapi gak ada yang bisa dihubungi. Lo gak berkomunikasi dengan siapapun teman Indika. Sia-sialah kenal banyak orang kalau lo sampai bener-bener gak bisa punya teman. Sia-sia banget bila punya banyak teman, tapi lo gak punya sahabat yang dekat. Belajar mengenal dan juga menjalin hubungan yang tulus teman Indika. Karena pertemanan itu emang gak selalu mulus ya, dan banyak banget perbedaan. Tapi itulah yang akan ngebawa lo kepada teman sejati lo nantinya. Ada orang bijak yang pernah gue baca dalam salah satu bukunya teman Indika. Temanku sedikit, walau sedikit juga teman. Lihat saat Anda kesusahan, siapa yang tetap bersama Anda dan biasanya adalah teman sejati dan kadang keberadaan mereka nggak pernah kita perhatikan sebelumnya. Wah, ini sih adalah sesuatu hal yang perlu dijaga ya seumur hidup kalau menurut gue. Nggak cuma hubungan lo sama pasangan, tapi hubungan lo pada teman. Juara di nomor 2. Juara kita di nomor 2 adalah hal yang paling sia-sia. Saldo plus-plus tapi justru kelakuan kita yang minus. Ini adalah yang sia-sia teman Indika. Ketika lo menilai segalanya tuh hanya dengan uang. Kerja berat-berat demi dapat duit, tapi hidup tuh gak berkembang. Pemikiran lo tetap segitu-gitu aja. Punya uang yang banyak tapi gak tahu cara menghargai ketulusan orang lain atau ngebalas kebaikan orang lain dengan menggunakan hati, bukan materi. Jadi orang kaya itu gak selalu mengangkat derajat kita loh. Walaupun orang dengan penghasilan pas-pasan ya, tapi mereka tuh memiliki hati yang kaya, justru gak akan pernah merasa kekurangan dan bisa dihormati oleh siapa saja. Dan gak sibuk cari perhatian teman Indika dan ngerasa cukup, itu yang paling terpenting. Jadi jangan sampai nih saldo kita plus-plus, kelakuan kita yang minus. Juara di nomor 1. Yaitu adalah kita membangun rumah besar, tapi justru jarang kumpul dengan keluarga. Ini bisa dibilang kesia-siaan yang paling tertinggi ya, karena kan nominal untuk membangun rumah itu tidak kecil. Setiap hari kita kerja mengumpulkan uang demi membeli sebuah rumah yang besar dan juga mewah. Sampai kita lupa kalau pada hakikatnya tuh rumah itu adalah keluarga. Jadi kalau kita tuh memiliki rumah yang besar tapi terasa sepi, mungkin karena gak ada kekeluargaan di dalamnya. Tapi semoga aja teman Indika dihindarkan ya dari feeling seperti ini. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri buat menggandeng tangan mereka bersama keluarga ya. Berkumpul bersama, bangunlah bukan sebuah rumah yang besar, tapi sebuah rumah yang hangat karena ada keluarga dan juga kehidupan di dalamnya. Thank you banget buat teman Indika yang udah setia menemani dari jam 4 sore tadi dan sekarang udah sampai di jam 8 malam. Semoga banyak manfaatnya ya di juara kita di edisi 1 Oktober 2021 ini teman Indika. Gue pamit undur suara, happy weekend. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.